Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan melakukan tugas pekerjaan dan aktivitas. Oleh karenanya kami memohon, biarlah Engkau berfirman ya Tuhan. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan penuntun dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mazmur 142 ayat 3. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Saudaraku, firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema curhat kepada Tuhan. Curhat nih Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ada persoalan masalah, biasanya kita curhat kepada siapa? Selain kepada Tuhan ya. Ya, masing-masing pasti punya teman curhat, tempat curhat. Tapi saya mau bilang, kalau suami punya persoalan, curhatlah sama istri. Dan sebaliknya, kalau istri punya masalah, curhatlah kepada suami. Jangan kepada istri orang, jangan kepada suami orang. Bahaya. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan, curhat kepada Tuhan. Ketika sedang tertimpa masalah yang rumit dan berbeban berat, acap kali kita membutuhkan orang lain untuk berbagi, berkeluh kesah, mengadu dan membagi beban hidup kita. Kita mencurahkan segala unek-unek kita kepada hamba Tuhan, saudara seiman, teman atau sahabat, sehingga hati kita terasa plong dan lega. Namun ada pula yang enggan dan malu menceritakan masalahnya kepada orang lain. Semua dipendam sendiri dan akhirnya kita pun merasakan beban itu semakin berat untuk kita pikul. Daud pun mengalaminya. Dia berkata, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Nah, itu karena dia memendam. Dia curhat dengan dirinya sendiri. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu peduli dan mau mendengar serta mengetahui keberadaan hidup kita. Bahkan Dia bersedia menjadi tempat untuk kita mencurahkan isi hati kita, mengadu dan mengeluh. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa saudara. Yesus memanggil dan membuka diri untuk saya dan saudara curhat kepadanya. Kemudian misalnya di Yesaya 25 ayat 4 dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Karena itu, seberat apapun permasalahan yang kita alami, marilah kita bawa kepada Tuhan. Dan kita mencurahkan segala isi hati kita kepadanya. Dia tidak hanya siap menjadi pendengar untuk kita, tapi juga sebagai penolong yang sejati. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Olehnya saudara, biarlah kita datang curhat hanya kepadanya saja. Ingat, orang dunia akan mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jika ada saudara seiman yang sedang berbeban berat dan membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah, kita pun tidak boleh tinggal diam. Marilah kita menjadi juga tempat yang baik
bagi saudara kita yang ingin curhat. Karena ada kalanya juga memang tidak bisa dia betul bahwa dia curhat kepada Tuhan, tapi dia juga membutuhkan orang lain. Jika itu yang terjadi, maka baiklah kita menjadi tempat yang baik untuk saudara kita, untuk mengeluh, menyampaikan keluh kesahnya, curhatnya kepada kita. Dan mari kita doakan. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk memperhatikan, menopang, menolong, dan menguatkan mereka. Kita harus mau memberikan diri, waktu, tenaga, dan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Dan itu sungguh sangat berarti bagi mereka. Dan biarlah segala apa yang menjadi curhatan daripada saudara seiman kita, kita jaga. Dan kita hanya utarakan kepada Tuhan saja. Dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan sungguh-sungguh kelegaan bagi setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Dapat menguatkan dan sekaligus mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkaulah tempat yang terbaik untuk kami berkeluh kesah. Karena Tuhan sanggup mendengar bahkan menjawab keluh kesah kami. Tuhan sanggup memberikan kelegaan bagi kami. Dunia akan mengecewakan kami, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersedia menjadi tempat untuk kami berkeluh kesah. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.